Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azril Azhar Sari dari Sistem Informasi 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman mengenai file header. Di sini saya akan menerangkan file header local.h. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita menuju. Pertama-tama kita definisinya. Untuk file header sendiri, definisi file header yaitu file yang berisi deklarasi variabel, fungsi, tipe data, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebuah program dalam C++ minimal menggunakan satu header supaya bisa menggunakan fungsi standar dalam bahasa C++. Nah, untuk local age sendiri, yaitu sebuah header local age mendefinisikan tentang pengaturan spesifik lokasi seperti format tanggal dan simbol mata uang. Biasanya untuk format tanggal itu format tanggal khusus ya, seperti hari besar agama, hari libur nasional, dan lain-lain. Dan untuk simbol mata uang, biasanya simbol mata uang khusus suatu negara. Dan local age ini tujuannya untuk lokalisasi. Selanjutnya untuk local age. Nah, local age ini sendiri menyediakan dua fungsi utama. Yang pertama ada set lokal dan local econv. Yang pertama, set lokal itu memungkinkan seseorang untuk mengatur lokal saat ini. Nah, sedangkan yang kedua yaitu local econv menyediakan akses ke lokal saat ini. Header local age juga mendefinisikan struk iconv yang menyimpan informasi tentang lokal tertentu, termasuk preferensi lokal untuk tampilan angka dan mata uang. Selanjutnya, fungsi set lokal. Nah, untuk fungsi set lokal digunakan untuk mengatur atau menanyakan lokasi program saat ini. Jika lokal bukan null, lokal program saat ini dimodifikasi sesuai dengan argumen. Kategori argumen menentukan bagian mana dari lokal program saat ini yang harus dimodifikasi. Jika lokal adalah null, lokal saat ini hanya ditanyakan, tidak untuk diubah. Nah, berikut ini saya tampilkan deklarasi untuk fungsi set lokal seperti ini ya. Char set lokal kategori. Selanjutnya, untuk fungsi set lokal ada parameternya. Yang pertama kategori, ini adalah konstanta bernama yang menentukan kategori fungsi yang dipengaruhi oleh pengaturan lokal. Nah, lokal ini juga terdapat makro-makro tertentu. Yang pertama ada lc all untuk semua hal di bawah ini, dan untuk lc collect untuk perbandingan string, lihat scroll, lcc type untuk klasifikasi dan konversi karakter, misalnya str to per. Lalu lc monetary untuk penformatan moneter untuk local conv. lc numeric untuk pemisah desimal untuk local conv. lc time untuk format tanggal dan waktu dengan strftime. Dan terakhir lc messages untuk tanggapan sistem. Yang kedua ada lokal. Jika lokal adalah null atau string kosong, string ini tanda kutip ya, tanda kutip kosong, nama lokal akan ditetapkan dari nilai variabel lingkungan dengan nama yang sama dengan kategori di atas. Lalu ada return value, nilai kembalian. A successful call to set local return an FAQ string that correspond to the local set. The return value is null if the request cannot be honored. Nah, jadi untuk nilai kembali, set lokal dikatakan sukses jika pengembalian stringnya buram dan memenuhi set lokal, memenuhi pengaturan lokal. Nah, nilai kembali tersebut dapat nol jika permintaan tidak bisa didapatkan, akan menjadi nol. Nah, berikut ini saya tampilkan contoh
penggunaan fungsi set lokal seperti ini ya. Nah, jika kita kompilasikan dan jalankan program yang ini, akan menghasilkan informasi seperti ini. Ya. Jadi bahan-bahan itu ini diproses lalu mendapatkan informasi seperti ini. Untuk selanjutnya, yang kedua, fungsi lokal iconv. Fungsi lokal iconv mengembalikan pointer ke struk iconv untuk lokal saat ini. Struktur ini ditunjukkan pada bagian berikutnya di bawah ini dan berisi semua nilai yang terkait dengan kategori lokal LC numeric dan LC monetary. Program juga dapat menggunakan fungsi printf dan strfmon yang berperilaku sesuai dengan lokal aktual yang digunakan. Nah, ini untuk deklarasi fungsi lokal iconv seperti ini ya. Selanjutnya return value dari selanjutnya iconv struktur iconv. Return value nilai kembali ya. Fungsi ini mengembalikan pointer ke struk iconv untuk lokal saat ini yang memiliki struktur seperti berikut. Struktur iconv memiliki struktur berikut, ada 18 struktur. Type struct yang pertama desimal point, yaitu karakter titik desimal yang digunakan untuk non moneter, karakter pemisah ribuan tempat pertama ada 3 non moneter ya, atau numerik, yaitu decimal point, thousand shape, dan grouping, pengelompokan. Nah, sisanya itu moneter. Kita yang numerik dulu. Yang pertama non moneter decimal point, yaitu karakter titik desimal yang digunakan untuk nilai non moneter. Yang kedua ada thousand shape, karakter pemisah ribuan tempat yang digunakan untuk nilai non moneter. Dan yang terakhir, yang ketiga dari numerik itu ada grouping, yaitu string yang menunjukkan ukuran setiap kelompok digit dalam jumlah non moneter. Setiap karakter mewakili nilai integer yang menunjukkan jumlah digit dalam grup saat ini. Nilai 0 berarti bahwa nilai sebelumnya akan digunakan untuk kelompok lainnya. Nah, yang selanjutnya yang moneter ya, berarti ada 15. Yang pertama incur symbol, ini adalah string simbol mata uang internasional yang digunakan. 3 karakter pertama adalah yang ditentukan oleh ISO 4217 pada tahun 1987, dan yang keempat adalah karakter yang memisahkan simbol mata uang dari kuantitas moneter. Yang kedua ada kurensi simbol lokal yang digunakan untuk mata uang, dan yang ketiga ada mon decimal point, yaitu karakter titik desimal digunakan untuk nilai moneter. Yang ketiga ada mon thousand shape, 4 mon thousand shape, karakter pengelompokan tempat ribuan digunakan untuk nilai moneter. Selanjutnya ada mon grouping, yaitu string yang elemennya menentukan ukuran pengelompokan digit dalam nilai moneter. Setiap karakter mewakili nilai integer yang menunjukkan jumlah digit dalam grup saat ini. Nilai 0 berarti bahwa nilai sebelumnya akan digunakan untuk kelompok lainnya. Selanjutnya ada positive sign, karakter yang digunakan untuk nilai moneter positif. Lalu ada negative sign, karakter yaitu karakter yang digunakan untuk nilai moneter negatif. Selanjutnya ada infrag digits, jumlah digit yang akan ditampilkan setelah titik desimal dan nilai moneter internasional. Lalu selanjutnya ada frag digits, jumlah digit yaitu jumlah digit untuk ditampilkan setelah titik desimal dalam nilai moneter. Kita ke slide selanjutnya, masih dalam struktur iconv. Selanjutnya ada precedence, PCS precedence, yaitu jika sama dengan 1 maka akurensi simbol muncul sebelum nilai moneter positif. Jika sama dengan 0 maka akurensi simbol muncul setelah nilai moneter positif. Lalu ada PSF by space, jika sama dengan 1 maka akurensi simbol dipisahkan oleh spasi dari nilai moneter positif. Jika sama dengan 0 maka tidak ada spasi antara akurensi simbol dan nilai moneter positif. Lalu NCS precedence, jika sama dengan 1 maka akurensi simbol mendahului nilai moneter negatif. Jika sama dengan 0 maka akurensi simbol menggantikan nilai moneter negatif. Lalu ada N-shape by space, jika sama dengan 1 maka akurensi simbol dipisahkan oleh spasi dari nilai moneter negatif. Jika sama dengan 0 maka tidak ada spasi antara akurensi simbol dan nilai moneter negatif. Lalu selanjutnya ada P-sign Poisson,
yaitu mewakili posisi positive sign dalam nilai moneter positif. Dan yang terakhir ada unsigned portion, mewakili posisi tanda negatif dalam nilai moneter negatif. Nah, nilai berikut nilai yang saya tampilkan kali ini adalah untuk unsigned portion dan unsigned portion. Nah, ini value-nya 1, 2, 3, 4, deskripsinya terlihat di sini. Jika 0, maka presentation of the value and the currency symbol. Jika 1, the sign precedes the value and currency symbol. Jika 2, the sign succeeds the value and currency symbol. Jika 3, the sign immediately, tanda tersebut sekarang sedang proses nilai dan currency symbol. Jika 4, sekarang telah sukses menyelesaikan nilai dan currency symbol. Oke. Selanjutnya kita slide selanjutnya, fungsi lokal icon V ya. Masih sekarang contohnya, contoh penggunaan fungsi lokal icon V seperti ini ya. Ini bahan-bahan sedang diproses, lalu jika sudah diproses dan jalankan program yang ini, maka outputnya hasilnya akan seperti ini ya. Ini hasilnya. Oke, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.